Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat dan salam takzim kami kepada seluruh pecinta channel Uripe Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kefahaman atas segala paparan yang disajikan di dalam Uripe Allah channel. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang bagaimana? Akhlak itu ada akhlak lahir dan ada pula akhlak yang batin. Jadi pada intinya akhlak yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utamanya akhlak batiniyah. Tanpa akhlak batiniyah maka tak akan pernah berakhlak zahiriyah. Jadi pada intinya akhlak yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di zaman itu adalah zaman jahiliyah yang bagaimana akhlaknya manusia zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Mayoritas manusia bersikap jahiliyah, zahir dan batinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu sudah ada hiasannya, ada lambangnya di hati kita masing-masing. Coba cek hati kita masing-masing. Selama ini hati kita sudah berakhlakkah kepada Allah? Selama ini hati kita sudah mengenalkah kepada Allah? Selama ini hati kita sudah tundukkah kepada Allah? Selama ini hati kita sudah dikuasaikah oleh Allah? Coba kita hayati bersama keadaan hati kita selama ini.
agar kita mengetahui bahwa sebenarnya kita selama ini tidak berakhlak kepada Allah sesuai tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia kepada Tuhannya. Ini babakan hati. Ketika manusia hatinya berakhlak kepada Tuhannya, yakni maknanya bila hati belum bertuhankan Allah di hatinya, maka semua akhlak lahirianya pasti jahiliyah. Jadi gambaran-gambaran manusia zaman dahulu, zaman jahiliyah sudah ada semua di hati kita. Tanpa akhlak ilahiyah, tanpa bertuhankan Allah di hati kita, maka semua akhlak yang ada di zahiriyah kita pun semuanya kufur, jahil, mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Coba kita logikakan, coba kita buktikan. Ketika manusia belum mengenal Allah sebagai Tuhannya di hatinya, sebelum manusia dituhani oleh Allah di hatinya, sebelum manusia tunduk patuh kepada Allah di hatinya, maka seluruh akhlak yang dikerjakannya pasti jahiliyah, karena di hatinya belum bertuhan, karena di hatinya tak ada Tuhan kecuali hawa nafsunya sendiri di hatinya. Inilah bukti bahwa selama ini kita menjadi kaum jahiliyah. Jahiliyahnya hati kepada Allah. Karena seolah-olah kita ini bertuhan selama ini, akan tetapi sejatinya jiwa hati kita selama ini tidak bertuhan. Bagaimana mungkin disebut bertuhan, sedangkan yang nyata, sedangkan yang wujud, sedangkan yang ada, sedangkan yang hidup, sedangkan yang berkuasa atas hati kita selama ini kan bukan Allah, kan bukan Tuhan. Akan tetapi diri manusia kitalah sebagai yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Bukan Allahnya yang menjadi Tuhan di dalam hati kita, namun diri kitalah yang mentuhani diri kita sendiri selama ini di hati kita. Itulah tanda bukti yang nyata bahwa selama ini hati kita jahiliyah kepada Allah. Karena selama ini di hati kita tiada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri. Buktinya kita selama ini menyangka bahwa Allah itu tiada, Allah itu gaib, Allah itu ora wujud, Allah itu tidak kuasa, Allah itu tidak hidup,
di hati kita. Karena yang wujud di hati kita, karena yang hidup di hati kita kan bukan Allah, tapi diri kita sendiri. Inilah menunjukkan, inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita di alam jahiliyah. Apa maksud alam jahiliyah itu? Semua sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai sifat diri kita sendiri yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Jadi posisi Allah di dalam hati kita ini seperti makhluk selama ini. Bukan Tuhan, tapi Allah sebagai makhluk bagi kita. Sementara kita sendiri ngaku-ngaku sebagai penguasa hidup dan badan ini di hati kita. Inilah bukti bahwa kejahiliaan hati kita selama ini sama halnya seperti kejahiliaan kaum Quraisy sebelum kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyahnya hati sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Jahiliyahnya hati ketika manusia belum bertuhankan Allah di hatinya. Inilah bukti kezaliman kita selama ini. Inilah bukti kejahiliaan hati kita selama ini. Inilah bukti persekutuan kita selama ini kepada Allah. Inilah sebagai bukti nyatanya bobroknya hati kita selama ini. Jahilnya hati kita selama ini dikarenakan belum bertuhan, dikarenakan belum kedatangan agama Islam di hatinya. Selama ini kita memeluk agama Islam hanyalah sebatas simbol-simbol saja. Hanya sebatas syariat-syariat saja. Akan tetapi selama ini hati kita buta, hati kita keras, melebihi kerasnya batu. Hati kita selama ini mati, jiwa yang mati, jiwa yang tidak sadar akan berketuhanan di sisi Allah. Karena selama ini Allah kita anggap tiada, Allah kita anggap gaib. Yang nyata, yang wujud di hati kita, kita sendiri selama ini yang menjadi Tuhan. Akan tetapi kita tidak merasa, akan tetapi kita tidak sadar bahwa selama ini kita tidak bertuhan, alias ateis, kufur di sisi Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan bertuhan di hati kita, sementara di hati kita tiada Tuhan selain hawa nafsu kita sendiri. Inilah bukti-bukti nyatanya bahwa selama ini hati kita tak pernah bertuhankan Allah. Karena selama ini kita yang merasa hidup,
kita yang merasa berkuasa, kita yang merasa punya kehendak dan daya upaya, kita merasa yang berilmu dan sebagainya. Semua itu kan sifat-sifatnya Allah. Semua itu kan sifat-sifatnya Sang Pencipta yang kita rampas di hati kita sebagai sifat diri manusia kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa hati kita selama ini jahiliyah, tidak berakhlak kepada Allah. Jika di hati kita tidak berakhlak kepada Allah, jika di hati kita jahiliyah kepada Allah, mana mungkin kita bisa melaksanakan ibadah, mana mungkin kita bisa melaksanakan sholat, mana mungkin kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di sisi manusia, sementara di hati kita selama ini penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kejahiliaan kepada Allah. Jadi tidaklah mungkin manusia bisa hablum minan nas tanpa hablum minallah. Jadi pada intinya hablum minallah dulu baru bisa hablum minan nas. Hablum minallah dulu baru bisa sholat. Hablum minallah dulu baru bisa beribadah dengan benar di sisi Allah. Mari kita buktikan. Selama ini kan kita jahil kepada Allah, alias tidak mengenal Allah. Yang kita tahu hanyalah nama-namanya saja. Kepada zatnya kita tidak kenal, sehingga kita mentiadakan Allah, sehingga kita menggaibkan Allah di hati kita, sehingga hawa nafsu inilah akhirnya yang mentuhani sebagai Tuhan di hati kita selama ini. Maka ketika kita belum bertuhan, ketika kita sholat, di dalam sholat apakah kita bisa bertemu dengan Allah yang kita sembah? Tidaklah mungkin. Pasti yang kita temui di dalamnya hanyalah apa-apa yang kita cintai di hati kita, yakni hubbud dunya, yang akan mencelakakan kita hidup di dunia ini. Jadi mana mungkin manusia yang belum bertuhan di hatinya bisa ibadah kepada Allah, sementara yang disembah tidak ada, sementara yang disembah gaib di hatinya. Tak mungkin manusia bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah, sementara di dalam hatinya yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri selama ini. Maka jika kita bertuhan, wajib mengenal Tuhan siapa yang kita sembah. Bila kita berislam, maka kita wajib mengenali Allah yang kita sembah.
Bila di hati kita tidak mengenal Allah yang kita sembah, bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Sementara yang jadi Allah di hati kita adalah hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani seluruh aktivitas badan-badan ini selama ini. Maka dari itu didatangkan Islam oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad agar untuk membenahi akhlak jahiliyahnya hati kita kepada Allah selama ini, agar kita bisa kembali kepada Allah lewat solat kita, lewat ibadah kita bisa kembali kepada Allah. Jadi maknanya solat, jadi maknanya ibadah itu tak lain dan tak bukan adalah kembali kepada Allah, yakni menghamba kepada Allah di dalamnya, bukan malah bermaksiat kepada Allah di dalam solat dan ibadah kita. Seolah-olah badan-badan kita ini kelihatannya saja solat, akan tetapi hati kita selama ini bermaksiat, yakni hati kita tidak sujud di dalamnya, malah hati kita keluar dari badan kita menuju hal-hal yang dicintainya di hatinya, yakni bertemu dengan dunia, bertemu dengan seluruh urusan dunia di hati kita selama ini. Meskipun kelihatan badan kita sholat, tapi hati kita maksiat. Jadi gugurlah, jadi hancurlah, jadi rusaklah seluruh sholat-sholat dan seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini, karena hati kita belum selamat kepada Allah, karena hati kita belum berislam kepada Allah. Jadi awaludin ma'rifatullah, sebelum kita bermakrifat hati kita kepada Allah, maka seluruh sholat apapun, seluruh ibadah apapun takkan pernah bisa menyelamatkan hati kita dari selain Allah, karena kita belum masuk Islam. Hati kita masih kufur, hati kita masih ingkar kepada Allah, hati kita masih selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita selama ini. Inilah bukti nyatanya bahwa selama ini kita tak pernah bertuhan di sisi Allah. Lalu disuguhkannya syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seluruh syariat-syariat itu, agar solat-solat kita, agar ibadah-ibadah kita kembali menjadi syariatullah, bukan syariat manusianya, bukan syariat Muhammadnya. Buktinya apa? Di seluruh ibadah dan di seluruh sholat kita ditekankan diawali dengan niat.
agar kita bisa bertemu dengan Allah, agar hati kita bisa mi'raj kepada Allah di dalam segenap solat-solat kita dan di dalam segenap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bila kita belum mengenal Allah, mana mungkin kita bisa menyembah? Bila kita belum mengenal Allah, mana mungkin kita bisa mengabdi? Selama ini kita hanya eto-etoi saja menyembah, hanya seolah-olah saja mengabdi, tapi di hati kita selama ini selalu selingkuh kepada dunia daripada Allah di dalam ibadah dan sholat kita. Itulah tanda bahwa hati kita selama ini jahiliyah, penuh dengan kebodohan, karena hati kita belum bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan penguasa di singgah sananya hati kita selama ini. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas seluruh aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Seolah-olah demikian, karena memang kita belum bertuhan. Yang ada di hati kita ya kita sendiri, seolah-olah kitalah yang mentuhani diri kita sendiri. Dan seolah-olah wayang yang sudah tak butuh dalangnya, dalangnya disuruh pergi, dalangnya disuruh goib, dalangnya disuruh tiada, karena wayang telah merasa menjadi dalang, karena manusia sudah merasa menjadi Tuhan. Inilah bukti kenyataan kejahiliaan hati kita selama ini kepada Allah. Inilah kekufuran kita. Inilah keateisan hati kita yang dibungkus oleh agama, yang dibungkus oleh sholat. Kita beragama dan bertuhan secara syariat saja, agar bisa membungkus keateisan, kekufuran hati kita kepada Allah selama ini, agar manusia tidak melihat kekufuran hati kita selama ini kepada Allah. Akhirnya manusia terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri. Inilah pentingnya kita belajar ilmu hakikat dan makrifat, agar hati kita Islam, agar hati kita selamat di sisi Allah, agar hati kita husnul khotimah. Jadi tujuan manusia diadakan di dunia ini hanyalah untuk mati, menunggu mati. Jadi apa yang kita harus perbuat di dunia ini hanyalah untuk mengabdi kepada Tuhan pencipta diri manusia kita. Seolah-olah kita selama ini yakin dan percaya di hati kita bahwa diri kita ini ada yang menciptakan, seolah-olah saja. Tapi sebenarnya yang ada di hati kita menolak bahwa diri kita ini diciptakan Allah. Terbukti apa? Selama ini yang jadi Tuhan di hati kita siapa? Allahkah ataukah dirimu? Allahkah ataukah hawa nafsu kita yang jadi Tuhan selama ini di hati kita?
Kita selama ini merasa bahwa kitalah yang bisa duduk. Kita selama ini merasa bahwa kitalah yang bisa merokok. Kita merasa selama ini kitalah yang bisa naik motor, seolah-olah badan-badan ini menjadi Tuhan. Akan tetapi selama ini kita luput memandang siapa di balik badan ini. Siapa yang menguasakan badan ini? Siapa yang membangunkan badan ini dari tidur? Yang memberdirikan badan, yang memperjalankan badan, yang memandikan badan, yang mensolatkan badan, yang mengibadahkan badan, yang memperkerjakan badan. Selama ini kita tidak bisa memandang di balik badan. Yang kita pandang selama ini adalah badan-badan inilah yang menjadi Tuhan. Seolah-olah badan ini berkuasa atas lakunya. Mana mungkin wayang bisa bergerak tanpa dalangnya? Mana mungkin badan bisa bergerak tanpa Tuhan pencipta badan ini? Namun selama ini kitalah yang merasa jadi Tuhan. Seolah-olah hidup ini hidup manusianya. Apakah mungkin manusia punya hidup? Jika hidup ini hidup manusianya, buat apa manusianya mati? Karena manusia mati itulah dihidupi oleh Tuhannya. Jadi hidup inilah Allah. Ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang terus-menerus menghidupi makhluk-makhluknya. Jadi sebenarnya hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia itulah Allah. Tapi kita tidak menyadarinya. Kita sadar nanti bila kita sudah jadi mayat. Seolah-olah kitalah yang berkuasa di dunia ini. Karena sifat-sifat Allah sudah kita rampas sebagai sifat manusia kita, sehingga kita buta akan Allah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa nyembah? Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengabdi sementara yang jadi Allah diri kita selama ini? Nggih boten. Bila kita ingin menyembah kepada Allah, bila kita ingin mengabdi kepada Allah, maka persembahkanlah seluruh sifat-sifatnya Allah kepada Allah. Kembalilah ke alam ketiadaan manusia kita. Sebelum manusia kita terlahir di dunia ini kan tidak ada awalnya. Dari tidak ada kembali ke tidak ada. Allahnya yang wujud, awalnya wujud, akhir pun juga wujud. Inilah realita keimanan hati kita selama ini yang masih jahiliyah. Hati yang jahil merampas kekuasaan Tuhannya di hatinya. Semoga kita menyadari hal itu, agar seluruh ibadah dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin sholat dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah, yang merasa bisa berbuat baik, yang merasa bisa hidup.
Karena di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Nah, selama ini kita yang mengaku-ngaku memiliki semua itu. Berarti yang jadi Tuhan siapa selama ini? Anda atau Allah? Kita atau Allah yang jadi Tuhan di hati kita selama ini? Marilah kita belajar bersama sedikit demi sedikit agar kita memahami kondisi hati kita, agar kita memahami kejahilian hati kita selama ini kepada Allah. Bagaimanakah caranya kita menyembah? Bagaimanakah caranya kita mengabdi? Ya jangan jadi Allah, ya jangan jadi Tuhan di hati kita. Itulah cara menyembah, itulah cara mengabdi, dan itulah cara kembali kepada Allah. Jadi pada intinya di dalam sholat dan di seluruh ibadah itu, intinya kita disuruh kembali. Intinya kita disuruh mati. Ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar, Maha Besar Allah, maka matilah dirimu. Mati. Jangan jadi Tuhan. Tapi selama ini kita tak mau mati. Kita ingin jadi Tuhan terus. Kita ingin jadi penguasa terus di hati kita. Karena di dalam hati kita tidak ada Tuhan. Yang ada hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mentuhani hidup dan badan kita ini. Inilah bukti bahwa selama ini kita tidak bertuhan. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum beragama. Bertuhan dan beragamanya hanya kulit, hanya syariat saja, hanya untuk membungkus, hanya untuk menyembunyikan keateisan hati kita di sisi manusia, agar kita tidak disebut ateis. Jadi agama dan bertuhannya selama ini hanya eto iwai, hanya palsu, hanya dusta. Maka semua akan dibalas oleh Allah di hari pembalasan, yakni di saat ajal menjemput, di saat syakaratul maut, disiksa dengan azab yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua selalu disadarkan atas seluruh kesalahan kita, seluruh kezaliman hati kita kepada Allah selama ini, agar hati kita kembali suci seperti bayi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.